Halo, saya Banu Zaman. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu situs sejarah yang ada di situ Bondo, yang merupakan salah satu situs sejarah terpenting dalam penulisan sejarah Indonesia. Jika ingin tahu, mari ikut saya. Halo, saya sudah sampai di lokasi. Di sini merupakan monumen Jalan Anya Panaukan yang sudah menandakan 1000 km. Monumen ini diberikan untuk menandai di mana pembangunan yang dari Jalan Anya sampai Panaukan. Di sini merupakan titik akhirnya. Bukan titik akhir, maaf. Titik akhirnya berada di kota sebelah, yaitu Banyuwangi. Ini menandakan 1000 km dari perjalanannya dari Jalan Anya. Kenapa disebut Jalan Anya Panaukan? Karena proyek pembuatan jalannya berasal dari Jalan Anya sampai Panaukan. Untuk membahas lebih lanjut, kita harus kembali ke sejarah awalnya, di mana pada perang Napoleonik di Eropa, Napoleon menginvasi daerah Belanda. Nah, Belanda pada masa itu memiliki pemerintahan kolonial yang disebut Hindia Belanda. Setelah Belanda dikuasai, ditahulah adik Napoleon. Halo, bukan halo lagi ya. Tidak dulu pas tulis. Kenapa disebut Jalan Anya Panaukan? Karena jalannya dibuat dari Jalan Anya Panaukan. Jalan Anya Panaukan ini dibuat pada masa kolonial Belanda, tapi di bawah pemerintahan Prancis. Pada masa itu Belanda sedang dikuasai atau diduduki oleh Prancis, yang dimana rajanya Louis Bonaparte merupakan adik dari Napoleon. Pada masa itu Eropa terjadi goncangan perang yang disebut Napoleonic War, karena Napoleon sedang menginvasi beberapa wilayah Eropa. Dengan dikuasainya Belanda, otomatis kolonial Hindia Belanda menjadi milik Prancis. Curah hujan yang tinggi ditambah kondisi jalan yang tidak diperbaiki membuat Dendes membuat jalan alternatif yang disebut Jalan Anya Panaukan. Tapi pembangunan jalan ini bisa dibilang mustahil karena memakan biaya tinggi dan memakan tenaga kerja yang besar, yang dimana pada masa itu pemerintahan kolonial tidak memiliki sumber. Karena kepentingan militer yang sangat dibutuhkan, terpaksalah digunakan pekerja kasar, di mana kebanyakan warga Bumi Putra atau warga Indonesia disebut dipekerja paksakan. Mereka membangun jalan, di mana kebanyakan kematian terjadi karena kelaparan, penyakit, dan lain-lain. Tapi dari sumber yang baru itu menceritakan bahwa sebenarnya Dendes itu membayar pekerjanya, tapi tidak membayar yang merupakan pekerja kelas bawah, bisa dibilang menengah ke atas. Walaupun dibayar, beberapa sumber mengatakan penguasa lokal itu melakukan banyak korupsi, sehingga uang yang diberikan pekerja diambil mereka. Kekejaman ini tentunya banyak dikritik dalam sejarawan. Bahkan kolega-kolega Dendes menuliskan seberapa kejam. Tapi di balik kekejaman itu kita jangan lupa terhadap peran penduduk lokal yang merupakan bangsa kita, di mana mereka juga mendapat keuntungan dan memeras, yang bisa disebut raja-raja lokal dan atau perpanjangan tangan, di mana mereka juga berperan dalam kematian penduduk. Tapi jika dilihat dari hasilnya, Jalan Anya Panaukan merupakan titik vital bagi orang Indonesia bahkan sampai sekarang, di mana jalan ini digunakan setiap harinya, menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Walaupun perjalanan ini dibuat dari korban jiwa yang besar di Indonesia, tapi perannya atau legasinya
sangat berharga bagi orang Indonesia walaupun ditulis dengan darah orang Indonesia. Ya, umumnya memang di mata sejarah Dendels terlihat sebagai orang kejam, tapi kita tidak bisa melupakan juga penguasa lokal yang berperan juga, di mana penulisan orang Indonesia selalu mengarah ke Dendels, tapi lupa terhadap kaki tangannya yang merupakan penguasa lokal alias Raja Jawa yang berperan atau berkontribusi terhadap kematian besar pekerja. Pembangunan ini didokumentasikan dalam film Belanda The Work, maaf saya agak lupa dengan namanya, bahasa Inggrisnya The Great Road Path, di mana menggambarkan proses pembuatan jalan yang bisa dibilang netral penggambarannya, tapi tetap pro terhadap pihak kolonial. Di film itu bisa walaupun dibuat orang luar, tapi ada beberapa orang Indonesia yang tergabung dalam pembuatannya. Film itu ya menampilkan kesengsaraan rakyat Indonesia di tangan pemerintah kolonial. Walaupun tertulis kolonial Belanda, tapi tetap di bawah pemerintahan Prancis. Akhirnya walaupun dibangunnya jalan hanya Panaukan untuk kepentingan logistik militer, pemerintahan Prancis tidak bertahan lama di Indonesia, karena di Eropa perang Napoleonik, di mana Napoleon melawan koalisi Eropa, Napoleon kalah. Karena kekalahan itu Belanda mendapatkan kekuasaannya kembali. Walaupun kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di tangan kolonial Hindia Belanda di tangan Belanda, tetap saja pemerintahan yang tidak terlalu bisa dibilang menguntungkan rakyat Indonesia. Kita tetap kembali ke penguasa yang lama yang tidak terlalu peduli juga, yang datang di sini untuk merampas hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya. Dengan di pemberitahuan dokumen sejarah Anyar Panaukan ini diharapkan agar orang itu mengerti kenapa jalan Anyar Panaukan itu bisa ada. Walaupun jalannya ada, itu sebenarnya bukan dibuat oleh orang Indonesia atau keinginan orang Indonesia. Memang dibuat secara fisik oleh orang Indonesia, tapi keinginannya adalah dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk kepentingan logistik militer. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.